Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia bersama saya Rulia Melina dari program studi S1 Farmasi. Pada hari ini kita akan membahas materi terkait dengan swamedikasi. Swamedikasi menurut Permenkes nomor 919 tahun 1993 adalah upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Jadi swamedikasi boleh dilakukan untuk kondisi penyakit yang ringan, umum dan tidak akut. Jadi dambahan hidup sehat oleh masyarakat adalah gaya hidup sehat, di mana dambaan hidup sehat itu akan kita peroleh atau akan tercapai apabila kita menjalani gaya hidup yang sehat. Jadi jika masyarakat sudah mengubah gaya hidup ke pola hidup yang sehat, maka angka kematian dan kesakitan akan berkurang. Jadi swamedikasi tanpa konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan malah akan menambah angka kematian dan angka kesakitan. Jadi fenomena meningkatnya swamedikasi dalam masyarakat itu sudah sangat tinggi untuk saat ini. Jadi swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan pada penyakit yang ringan dan banyak dialami oleh masyarakat umum, seperti misalnya demam, nyeri, pusing kepala, batuk, influenza, sakit MAH, kecacingan, diare dan penyakit kulit yang banyak dialami. Kemudian untuk pemilihan dan penggunaan obat-obat oleh individu, termasuk obat herbal dan obat tradisional untuk mengobati penyakit atau gejala-gejala yang dapat dikenali sendiri. Ini menurut WHO pada tahun 1998. Kemudian fenomena terkait dengan meningkatnya swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi, di mana masyarakat kita saat ini dapat memperoleh informasi dengan sangat mudah. Kemudian meningkatnya jumlah tempat pelayanan kefarmasian seperti apotik dan toko-toko obat. Kemudian untuk swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat ini ada dampak positif dan negatifnya. Pertama kita lihat dulu dampak positifnya. Apa saja dampak positif dari swamedikasi? Yaitu apabila dilakukan dengan benar dan tepat akan memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah dalam pemeliharaan kesehatan secara nasional. Kemudian untuk faktor yang negatifnya itu masyarakat meyakini pengobatan swamedikasi dapat dilakukan untuk setiap penyakit. Kemudian dapat menutupi diagnosis penyakit yang serius. Kemudian meningkatnya risiko interaksi dan reaksi yang merugikan, dan swamedikasi yang salah akan berpotensi terhadap penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaan efek terapi dari obat tersebut. Kemudian ada beberapa riset kesehatan dasar, ini menurut Kemenkes RI tahun 2014, di mana rumah tangga di Indonesia ini umumnya menyimpan obat untuk swamedikasi. Kemudian proporsi tertinggi rumah tangga di daerah DKI Jakarta itu persentasi 56,4% dan terendah di Nusa Tenggara Timur dengan persentasi 17,2%. Rata-rata sediaan obat yang disimpan ada 3 macam. Kemudian persentasi 3,57% rumah tangga menyimpan obat keras dan 27,8% rumah tangga menyimpan obat antibiotik. Kemudian ada yang disebut dengan responsible safe medikasi, itu menurut WHO tahun 1998, di mana masyarakat harus paham bahwa obat yang digunakan itu aman, berkualitas dan berkhasiat. Kemudian diindikasikan untuk gejala yang dirasakan, tahu bagaimana cara pemakaian obat, lamanya obat itu harus dipakai, jarak waktu pemakaian obat dan efek samping yang akan ditimbulkan. Kemudian masyarakat harus tahu tindakan yang dilakukan jika timbul efek samping dan tahu bagaimana cara menyimpan obat yang digunakan, sehingga swamedikasi itu baru bisa kita lakukan. Kemudian ada batasan
kita dalam melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi. Yang pertama itu swamedikasi hanya mengatasi penyakit yang ringan. Misalnya, penyakit yang mempunyai durasi yang terbatas atau self-limiting rate, yaitu penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak mengancam bagi diri pasien. Kemudian perawatan simptomatik minor seperti rasa yang tidak enak, badan yang lemas dan cedera yang ringan atau profilasi pencegahan dan penyembuhan penyakit yang ringan. Kemudian penyakit kronis yang sebelumnya sudah didiagnosis oleh dokter dan tenaga medis profesional lainnya seperti asma dan artritis. Jadi masyarakat ini harus mampu dulu menilai kondisi dan dari penyakit yang dialami. Kemudian apabila memungkinkan untuk melakukan swamedikasi boleh dilakukan. Tapi apabila tidak memungkinkan atau tidak paham atau kurang informasi terkait dengan penyakit yang dialami, masyarakat lebih baik berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional untuk mendiagnosa penyakit yang dialami. Kemudian gejala-gejala yang tidak boleh dilakukan untuk pengobatan sendiri seperti batuk dan serak lebih dari 1 minggu atau batuk yang disertai dengan darah. Kemudian terjadinya setiap perubahan pada tahi lalat atau kutil. Kemudian rasa nyeri atau sulit menelan yang tak kunjung sembuh sekitar 5-1 minggu. Kemudian borok yang tidak sembuh, buang air besar dan kecil yang disertai dengan darah, rasa nyeri atau rasa sulit buang air kecil, kemudian adanya pengeluaran lendir atau darah yang luar biasa dari vagina, kemudian timbulnya benjolan kecil pada buah dada atau di tempat yang lain pada bagian tubuh, kemudian demam di atas 40 derajat Celcius yang telah berlangsung lebih dari 3 hari, kemudian diare atau muntah yang hebat. Kemudian ada prinsip atau kriteria obat yang dapat kita gunakan untuk pengobatan sendiri atau swamedikasi. Itu obat tersebut tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak usia 2 tahun atau orang tua yang usianya di atas 65 tahun. Kemudian tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Kemudian penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Kemudian obat tersebut yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri atau swamedikasi. Kemudian adanya penetapan jenis obat yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu terkait dengan gejala atau keluhan dari penyakit. Misalnya kondisi khusus seperti ibu yang sedang hamil, kemudian ibu yang menyusui, kemudian obat yang digunakan untuk bayi, untuk lansia, untuk masyarakat yang mengalami penyakit diabetes dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Kemudian harus ada riwayat atau pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. Kemudian poin yang kedua itu ada nama obat, zat berkhasiat, kemudian kegunaan dari obat, cara pemakaian dan efek samping yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Misalnya interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur. Jadi masyarakat harus sebelum menggunakan obat baca dulu petunjuk atau informasi yang terdapat pada etiket atau brosur dari obat yang kita gunakan. Kemudian untuk obat, pilihlah yang sesuai dengan gejala kita, gejala yang dialami dan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Kemudian untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, tanyakan kepada apoteker atau farmasi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.